تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. جماعة رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita semua memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak bosan-bosannya memberikan nikmat kepada kita semua, baik ketika kita dalam keadaan sehat maupun sakit, taat maupun maksiat, kita selalu memakai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidur sampai pagi hari ini sudah berapa banyak nikmat Allah yang kita pakai. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai hamba untuk selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang wajib dan patut untuk kita syukuri adalah nikmat pagi hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa, bertemu, berkumpul di majelis ilmu. Semoga perkumpulan kita di majelis ini tidak hanya karena izin Allah, tapi juga Allah meridhai perkumpulan ini sehingga menjadi bekal kemuliaan kita semua untuk menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ahad ini merupakan ahad terakhir bulan Sya'ban. Insya Allah ahad depan kita sudah masuk ahad pertama bulan suci Ramadan. Artinya apa? Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang membawa ampunan Allah, tamu di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai orang beriman senang dengan akan datangnya bulan Ramadan. Semakin mendekati kita akan semakin senang. Senang tidak? Senang apa biasa-biasa? Senang. Dan ini menjadi awal yang baik kalau kita senang akan datangnya bulan Ramadan. Karena senangnya kita kepada suatu ibadah, suatu kebaikan akan membuat kita tidak pernah bosan untuk melakukan kebaikan itu. Kenapa ada orang dari pagi sampai siang tidak pernah bosan dia pegang HP, main HP, baca WA, tidak bosan-bosan? Kenapa? Senang. Seandainya kesenangan itu dialihkan kepada kebaikan, kepada ibadah, maka kita tidak akan pernah bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita senang akan datangnya bulan Ramadan. Berdasarkan firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul, katakan, sampaikan kepada umatmu Muhammad, hendaklah mereka berbahagia, hendaklah mereka bergembira dengan karunia dan rahmat Allah.
Salah satu karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini hadiah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau panjenengan dikabarkan bahwa bulan depan ini dapat hadiah besar, semakin dekat kan semakin senang, ya kan? Nah, Ramadan ini hadiah besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena seluruh amal ibadah di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah sunnah pahalanya setara dengan ibadah wajib yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kalau kita melakukan satu amalan sunnah di bulan Ramadan, ini pahalanya setara dengan ibadah wajib yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Dalil ada Ustaz, ada Al-Bukhari. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang wanita budak. Tahu budak, ya? Yang mengabdi kepada seorang tuannya. Dia harus memenuhi semua kebutuhan tuannya. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Ma mana'aki an tahujji ma'i?" Apa yang membuat kamu kemarin tidak melaksanakan haji bersama saya? Kenapa kamu tidak berangkat haji bareng saya, kata Nabi. Kemudian wanita itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya seorang wanita budak. Kesibukan saya banyak, harus memenuhi kebutuhan tuan saya, harus melayani semua keperluan tuan saya, sehingga saya tidak bisa berangkat haji dengan engkau, wahai Rasulullah." Lalu Nabi SAW tetap memberikan peluang kemuliaan kepada wanita tersebut. Rasulullah bersabda, "Apabila datang bulan Ramadan, i'tamari, berumrahlah engkau. Kalau datang bulan Ramadan, laksanakan ibadah umrah. Fa inna umratan fihi hajjatun ma'i." Karena umrah di bulan Ramadan pahalanya setara dengan haji bersamaku. Bukan haji biasa ini Bapak Ibu, tapi haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita untuk haji bersama Nabi tidak mungkin, karena Nabi sudah 14 abad tahun yang lalu meninggalkan umatnya. Tapi kita bisa dapat kemuliaan sebagaimana sahabat haji bersama Rasulullah, yaitu dengan cara umrah di bulan Ramadan. Dan ini dalil Bapak Ibu, bahwa ini dalil yang jelas bahwa ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan nilainya sama dengan ibadah wajib yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Maka semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat umrah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tapi tidak cukup amin, ya, harus nabung. Baik, maka Ramadan ini hadiah terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, tentu kita akan semakin senang, semakin bahagia dengan semakin dekatnya bulan Ramadan tiba dalam kehidupan kita. Tapi senang saja tidak cukup. Bahagia, gembira dengan akan datangnya bulan Ramadan tidak cukup. Kita harus sambut Ramadan ini dengan persiapan yang matang. Ada pepatah mengatakan, gagal mempersiapkan sesuatu berarti telah mempersiapkan kegagalan. Kalau kita gagal mempersiapkan diri menyongsong datangnya bulan Ramadan, maka Ramadan yang akan datang ini susah kita untuk maksimal. Bisa saja Ramadan yang akan datang ini gagal untuk kita raih kemuliaannya. Dan salah satu yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Maka tajuk kita pagi hari ini menyambut Ramadan dengan ilmu. Kenapa ilmu? Karena ayat yang pertama turun kepada Rasulullah, Iqra, baca. Baca aturan dulu, barulah berucap tentang agama, baru beramal agama. Ulama berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Orang kalau berucap, apalagi berucap tentang agama tanpa ilmu, maka ucapannya sesat dan menyesatkan. Akhirnya dia berkata,
bahwa nikah beda agama itu tidak apa-apa, karena Tuhan yang satu sedangkan manusia ini berbeda-beda, tidak apa-apa. Ini orang yang berucap tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Yang sekarang viral lagi siapa itu? Saifuddin ya, yang meminta agar beberapa ayat dalam Quran itu dihapus. Ya, itulah orang yang berucap tanpa ilmu. Dan ilmu ini qablal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum beramal. Maka usahakan seluruh amal ibadah kita Bapak Ibu itu ada dasar ilmunya, ada dalilnya. Panjenengan angkat tangan sejajar dengan bahu, usahakan ada dalil. Walaupun panjenengan tidak hafal dalilnya, paling tidak pernah belajar. Ya, angkat tangan sejajar dengan telinga, usahakan ada dalil. Walaupun panjenengan tidak hafal. Ya, rukuknya panjenengan usahakan berdalil. Sujud panjenengan usahakan berdalil. Karena ibadah sejatinya tidak boleh kita lakukan tanpa dalil. Jika tidak ada dalil yang memerintahkan. Beda dengan urusan dunia. Urusan dunia ini boleh kita lakukan selama tidak ada dalil yang melarang. Oleh karena itu, supaya Ramadan kita yang akan datang ini betul-betul sempurna, tidak hanya sempurna secara ibadahnya, tapi pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk menyambut Ramadan dengan ilmu. Tapi kan ilmu tentang Ramadan ini banyak, ya. Ada dari sisi fikihnya, mungkin sudah dibahas ya. Dari fikih Ramadan sudah dibahas. Ya, kemudian dari segi permasalahan-permasalahan seputar Ramadan mungkin juga sudah dibahas ya. Dan kemarin saya ngobrol ringan dengan Pak Sas, kata beliau yang belum dibahas sepertinya Ustadz keutamaan. Nah, terserah Ustadz nanti mau bahas keutamaan yang mana. Maka pagi hari ini kita akan bahas al-fadail haula Ramadan. Keutamaan seputar Ramadan. Nah, kita akan bahas nanti mulai yang pertama kita masuk Ramadan ya, yaitu keutamaan secara umum, keutamaan Ramadan. Yang kedua, keutamaan sholat tarawih, kita akan bahas. Yang ketiga, keutamaan tadarus Quran. Kemudian yang keempat, keutamaan sahur. Yang kelima, keutamaan puasa. Yang keenam, keutamaan buka puasa. Nah, sehingga ibadah kita lebih semangat dengan mengetahui dan memahami keutamaan ini. Yang pertama, keutamaan atau kemuliaan bulan Ramadan. Tentu bulan Ramadan ini punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Ya, ini khusus kemuliaan yang hanya ada di bulan Ramadan. Tidak akan kita dapatkan di bulan-bulan yang lain. Apa saja kemuliaannya? Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Dalilnya ada di Al-Baqarah 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya turun Al-Quran. Jadi ketika Allah mengartikan Ramadan, Bapak Ibu, Allah tidak mengartikan Ramadan itu sebagai bulan puasa. Beda dengan kita, kalau kita disebut Ramadan, apa yang terbesit dalam benak kita? Puasa. Apa yang Anda ketahui tentang Ramadan? Puasa. Wajib puasa, menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Tapi ketika Allah menyebut kata Ramadan dalam Quran, Allah mengartikan Ramadan bukan bulan puasa, tapi sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu kata Allah, alladzi unzila fihil Quran, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka ini isyarat ya, bahwa Ramadan kita tidak sempurna kalau kita tidak memberikan banyak waktu terhadap Al-Quran. Puasa kita tidak maksimal, puasa kita kurang
kalau kita tidak banyak waktu yang kita berikan kepada Al-Quranul Karim. Maka ini betul-betul dipraktekkan oleh ulama-ulama terdahulu, ya. Seperti Imam Al-Aswad, beliau 2 malam sekali khatam Quran. Ada Imam Qatadah, setiap 3 malam sekali khatam Quran. Ada yang lebih ekstrim, Imam Asy-Syafi'i, ya, 60 marratan fi Ramadan, 60 kali khatam di bulan Ramadan. Dan ini kisahnya sahih, masyhur, disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubula yang ditulis oleh Imam Al-Asfahani, ya. Maka begitu ulama memberikan waktu luar biasa di bulan Ramadan, ya. Ustadz, kok bisa Imam Syafi'i itu hatam sampai 60 kali? Itu bacanya bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Tapi beliau itu biasanya, Bapak Ibu, di luar bulan Ramadan, beliau buka pintu rumahnya. Pagi-pagi ada orang datang ngaji hadis. Nanti agak siang sedikit orang datang ngaji fikih. Kemudian setelah zuhur ada orang datang ngaji tafsir. Jadi gantian orang datang itu untuk ngaji ke Imam Syafi'i. Beliau tinggal duduk manis saja di rumah nunggu orang-orang datang, ya. Tapi ketika Ramadan tiba, pintu rumahnya ditutup. Artinya apa? Tidak ada pengajian, tidak ada majelis ilmu. Beliau fokus kepada Al-Quranul Karim, ya. Ada waktu kosong, Al-Quran, 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 Al-Quran. Maka panjenengan nanti ada waktu kosong, nunggu buka puasa baca Al-Quran, nunggu waktu sholat baca Al-Quran, ya. Nunggu subuh selepas sahur baca Al-Quranul Karim. Karena kemuliaan Ramadan ini sangat terikat dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, bulan yang diberkahi oleh Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian, kata Nabi, bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Jadi bulan yang mendapatkan jaminan keberkahan itu hanya bulan Ramadan. Adapun bulan Muharram belum. Kemudian bulan Safar belum. Hanya bulan Ramadan yang mendapatkan jaminan keberkahan. Artinya apa? Kalau kita ikhlas ibadah di bulan Ramadan, puasanya ikhlas, sholat tarawihnya ikhlas, benar, sempurna, maka Ramadan itu akan menambah keberkahan dalam hidup kita. Kalau kita punya harta, hartanya tambah barakah. Kalau kita punya umur, umurnya tambah berkah. Punya anak, anaknya tambah berkah. Hidupnya diberkahi oleh Allah, ya. Kemudian yang ketiga, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ada orang yang bertanya, "Ustadz, kalau setan dibelenggu, kenapa masih ada orang yang mencuri?" Katanya setan dibelenggu. Dibelenggu ini bukan pemahaman secara fisik, kata Imam An-Nawawi, ya. Dalam syarahnya, dibelenggu itu adalah tidak leluasa menggoda manusia. Karena saat itu manusia sibuk dengan puasa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan terbelenggu artinya tidak leluasa untuk menggoda orang-orang yang berpuasa. Tapi bagi orang yang tidak puasa, ya, maka sangat amat mudah setan untuk menjerumuskan dia dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang puasa saja kadang masih melakukan dosa, apalagi yang tidak puasa. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satupun pintu, kata Nabi, dibuka, ya, pada bulan Ramadan. Kemudian pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Ini kemuliaan Ramadan, ya. Jadi tidak ada tamu yang datang dalam kehidupan kita ketika dia datang pintu surga dibuka kecuali bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan, yaitu Lailatul Qadar. Dalilnya Quran surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ إلى آخر.
Kalau kita cari Lailatul Qadar di bulan-bulan yang lain, sampai kiamat tidak ketemu kita. Nyari Lailatul Qadar di bulan Muharram, nyari Lailatul Qadar di bulan Rajab, nyari malam bangun iktikaf, sampai kiamat tidak ketemu karena bukan waktunya atau salah waktu, ya. Lailatul Qadar itu adanya hanya di bulan Ramadan. Itu pun Nabi membatasi, ya. Membatasi di 10 malam terakhir Ramadan. Kapan Ustadz? Kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, waktu yang berpotensi besar terjadinya Lailatul Qadar itu malam 27. Yang punya potensi besar terjadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Inilah kemuliaan bulan Ramadan yang tidak akan kita dapati kemuliaan ini di bulan-bulan yang lain. Oke, masuk Ramadan, pertama yang kita lakukan apa? Malam pertama Ramadan yang kita lakukan apa? Salat tarawih. Nah, maka kita akan bahas keutamaan salat tarawih. Ulama sepakat, ya, bahwa salat tarawih ini hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang amat sangat dianjurkan. Dikatakan sunnah karena Nabi kadang melakukan, Nabi kadang tidak melakukan, ya. Tapi gini tidak boleh kita jadikan dalil. Kamu kenapa kok tidak sholat tarawih malam kemarin? Tidak, karena Nabi kadang melakukan, kadang Nabi tidak melakukan. Salah itu, ya. Kalau Nabi itu tidak melakukan, itu akan membuat syariat ini semakin sempurna. Tapi kalau kita tidak melakukan sholat tarawih atau kadang melakukan atau kadang tidak melakukan, maka ini menjadi kekurangan kita, bukan menambah kesempurnaan syariat. Kemudian afdolnya sholat tarawih dilakukan secara berjamaah. Afdolnya, walaupun boleh dilakukan secara sendiri-sendiri, tapi lebih utama sholat malam itu dilakukan secara berjamaah. Bagaimana kalau wanita, Ustaz? Lebih afdal salat tarawih di rumah atau berjamaah di masjid? Ya. Wanita itu pada dasarnya boleh sholat di masjid dengan 4 syarat. Tidak ada kewajiban di rumah. Kewajiban di rumah contohnya apa? Suami sakit, butuh bantuan, butuh pelayanan, ini merupakan kewajiban istri. Syarat yang pertama, tidak ada kewajiban di rumah. Syarat yang kedua, tidak bersolek. Tahu, ya, tidak bersolek, ya. Tidak pakai wangi-wangian, tidak pakai bedak, alami. Ngaten. Kecuali yang tua-tua tidak apa-apa mungkin, ya. Yang sudah sepuh tidak apa-apa, karena bau minyaknya campur dengan bau balsam. Kemudian yang ketiga, ya, tidak ada fitnah di jalan. Yang keempat, tidak ikhtilat, tidak bercampur dengan laki-laki di masjid. Ada tempat tersendiri, ya. Ada tempat tersendiri, ya. Kalau 4 syarat ini terpenuhi, ibu-ibu, maka panjenengan boleh sholat di masjid. Tapi dalam hadis-hadis kalau kita pahami, walaupun wanita jika memenuhi 4 syarat ini boleh sholat di masjid, dia tetap lebih afdol sholat di rumah. Apabila tujuan ke masjid itu hanya untuk sholat. Tapi kalau tujuan ke masjid itu tidak hanya untuk sholat, untuk yang lainnya juga, mendengarkan kajian, ya, ikuti majelis ilmu, mendengarkan bacaan imam yang indah sehingga menambah sholatnya khusyuk, maka dalam kondisi seperti ini wanita lebih utama sholat di masjid dibandingkan sholat di rumah. Sebab suami tidak banyak mereka yang mengajarkan istrinya ilmu agama. Sehingga kata Nabi, jangan larang istri kalian ketika minta izin untuk datang ke masjid dengan tujuan yang demikian, ya. Ibu-ibu kalau sholat tarawih lebih semangat di rumah apa di masjid? Nah, kalau lebih semangat di masjid, ya, maka afdalnya wanita itu sholat di masjid, ya. Tapi kalau sama aja di rumah di masjid sama saja dan tidak ada tujuan lain selain sholat, maka lebih afdalnya sholat di rumah, ya. Keutamaan sholat tarawih. Yang pertama,
dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi bersabda, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang beribadah di bulan Ramadan. Dalam syarah hadisnya, qama layalahu musalliyan. Dia menghidupkan malamnya dengan salat. Maka terjemah hadis tersebut, siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan solat, imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan ikhlas, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tarawihnya betul, kemudian niatnya ikhlas, dosa-dosanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendapatkan pahala sunnah mendekati wajib. Hadis Muslim. Nabi bersabda, afdalus salah ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat malam itu adalah salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Artinya apa? Kalau kita melakukan salat malam, ini pahala sunnahnya mendekati wajib. Pahala sunnahnya sangat mendekati wajib. Maka apabila kita melakukan sholat tarawih, karena sholat tarawih ini kan termasuk sholat malam. Sebab sholat malam itu sholat yang dilakukan setelah sholat isya. Baik dia tidur terlebih dahulu atau tidak. Jika melakukan sholat sunnah setelah sholat isya, maka itu terhitung sholat malam. Maka apabila kita lakukan tarawih dengan iman, ikhlas, niscaya sholat tarawih kita menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pahala seperti ibadah satu malam suntuk bila mengikuti imam sampai akhir. Hadis At-Tirmizi, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani. Hadisnya sahih dengan syarat panjenengan mengikuti sholat tarawih bersama imam itu sampai selesai, sampai imamnya selesai. Ya, kalau dapat 8 salam atau 4 salam, panjenengan udah kundur, udah pulang, ya, maka menurut jumhur ulama yang bersangkutan itu tidak mendapatkan kemuliaan ini. Ustadz, gimana imamnya kalau 20 rakaat, kita ambil yang 8, tetap tidak dapat. Harus ikut imam sampai selesai. Ya. Kalau 8 kan 4 salam, setengah jam itulah. Berarti nambah setengah jam lagi untuk ikut bersama imam. Maka sebenarnya 11 ya, 8 11 atau 20 atau 23 itu sebenarnya teknis, Bapak Ibu. Itu bukan permasalahan dalil sebenarnya. Itu permasalahan teknis. Dulu di zaman Rasulullah 11 rakaat sholat tarawih itu bacaannya panjang. Bacaannya panjang. Karena memang sholat malam itu sunnahnya bacaannya panjang. Sedangkan di zaman Umar ketika mempraktekkan 11 rakaat bacaannya panjang, orang-orang yang sepuh tidak mampu. Orang-orang tidak sabar, ngoten. Karena iman seseorang ini kan semakin ke belakang semakin berkurang. Beda dengan sahabat yang sholat di belakang Nabi, walaupun 1 rakaat itu 1 jam tidak terasa, sebab kesempurnaan imam Nabi itu nyetrum kepada para sahabat. Nah, ketika di zaman Umar ibnul Khattab, saat sholat 11 rakaat itu bacaannya panjang, ya, orang-orang tidak mampu mengikuti, maka sama Umar bacaannya disedangkan, tapi rakaatnya ditambah supaya kemuliaannya sama dengan 11 dan bacaannya panjang. Paham ya? Nah, berarti yang ngambil 11 rakaat konsekuensinya apa? Bacaannya mesti panjang. Ini ada masjid minta 11 rakaat bacaannya pendek. Ustadz, tolong jadi imam ya di masjid kami. Oke, Pak. Berapa rakaat, Pak? 11 dengan witirnya. Tapi jangan panjang-panjang ya, Ustadz. Sunnah siapa yang diikuti ini? Maka
apabila ada makmum yang mengikuti salat tarawih bersama imam, lalu dia mengikuti sampai imam itu selesai salatnya, dia mendapatkan pahala seperti ibadah satu malam suntuk. Ya, ini sebagaimana hadis At-Tirmizi, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin. Siapa yang berdiri bersama imam hatta yansarifa, sampai imam itu selesai, maka dicatat baginya ibadah seperti satu malam penuh. Luar biasa, ya. Kita ibadah tarawih misalnya dengan imam itu hanya 1 jam atau 1 jam setengah, tapi 1 jam setengah itu sama dengan orang yang beribadah 24 jam. Luar biasa. Panjenengan kalau ibadah malam kuatnya berapa jam? 1 jam, 2 jam, 3 jam paling lama, ya. Tapi kita bisa mendapatkan kemuliaan yang 24 jam ibadah kepada Allah dengan syarat ikut imam sampai selesai. Inilah keutamaan sholat tarawih. Kemudian setelah sholat tarawih biasanya orang-orang ngapain? Nonton TV atau tadarus? Tadarus, ya. Keutamaan tadarus dan baca Al-Quran. Tadarus itu saling, dari wazan tafa'al. Tafa'al bermakna saling, ya, saling mendengarkan, ya. Yang satu membaca, yang satu mendengarkan, yang satunya membaca, yang satu mendengarkan, yang satunya membaca. Jadi saling. Kalau yang satu membaca, yang satu main HP, itu bukan tadarus. Apa namanya itu? Tada HP, ya. Nah, tadarus ini memiliki kemuliaan tersendiri kalau kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah melakukan apa yang dilakukan malaikat Jibril bersama Rasulullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Setiap malam ketika bulan Ramadan, setiap malam-malam Ramadan, ini hadis sangat masyhur Bapak Ibu, malaikat Jibril turun kepada Nabi, kemudian tadarus bersama Rasulullah. Kadang Nabi membaca, kadang malaikat Jibril yang mendengarkan, atau sebaliknya, kadang malaikat Jibril membaca, Nabi yang mendengarkan. Ya, ini setiap malam Ramadan. Padahal biasanya malaikat Jibril itu turun kan ada urusan wahyu, ada berita gembira dari Allah disampaikan kepada Nabi. Tapi khusus malam-malam Ramadan beliau turun untuk tadarus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tadarus di malam Ramadan, dia telah melakukan apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini perkara yang mulia, karena yang melakukannya adalah malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khatam Al-Quran mencontoh amalan ulama salaf. Siyar A'lamin Nubula. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, ulama-ulama salaf begitu luar biasa memberikan waktunya kepada Al-Quran, ya. 2 malam sekali hatam, 3 malam sekali hatam, ada yang setiap hari hatam, ya. Panjenengan Ramadan hatam berapa kali? Ndak Ustaz, takut ria. Memang dah hatam. Nah, kemudian yang ketiga, 1 huruf Al-Quran dibaca atau didengar mendapat 10 pahala. At-Tirmizi. Nah, coba kita bayangkan, ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran itu jumlah hurufnya 1.027.000 huruf. Kalau kita hatam Quran di bulan Ramadan, berarti kita telah membaca 1.027.000 huruf. Kalikan 10, berapa? Hah? Kalikan 10. Banyak lah pokoknya saja. Ini kalau urusan dunia cepat nih, ya, ngitungnya. Ini kalau kita analogikan, 1 huruf kita baca Quran itu dapat uang 10.000. Baca 3 huruf berarti dapat uang berapa? 30.000. Tinggal dikalikan, kalau kita baca Al-Quran 1.027.000 huruf, berarti khatam Al-Quran di bulan Ramadan, kalikan 10.000, uang 10.000, berapa semua total? Hah? Banyak kan? Ya. Kalau kita baca Quran, habis baca Quran nih ada uang 10.000 jatuh gitu.
Baca Quran 10.000 jatuh satu huruf. Wah, itu tidak ada orang kerja, Pak. Semua ke masjid khatam Quran. Bahkan bisa menyaingi Imam Syafi'i nanti. Imam Syafi'i 60 kali, dia 100 kali selama Ramadan. Oke. Ini keutamaan tadarus dan baca Al-Quran. Setelah tadarus, sebelum subuh sahur ya. Maka kita bahas keutamaan makan sahur. Sahur itu waktunya selepas ini ya, pertengahan malam itu waktu mulai sahur ya, sampai subuh. Artinya kalau ada orang makan jam setengah 12, jam 11 itu bukan makan sahur, tapi makan malam. Keutamaan makan sahur, yang pertama, pada waktu sahur Allah turun ke langit dunia. Hadis riwayat Muslim. Ini keutamaan waktunya ya, bahwa Allah di waktu sepertiga terakhir, pada waktu malam Allah turun ke langit dunia dalam tanda kutip ya. Kemudian Allah dicari oleh Allah. Siapa yang minta ampun, saya ampuni. Siapa yang minta hajatnya malam hari ini, saya akan kabulkan. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan penuhi doanya. Allah yang mencari kita di malam di sepertiga malam terakhir. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di seluruh bulan, di sepertiga malam terakhir Allah mencari hambanya, siapa yang meminta, siapa yang berdoa, siapa yang bertaubat kepada Allah. Yang kedua, sahur keutamaannya adalah pembeda puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sahur ini menjadi pembeda antara puasa umat Nabi Muhammad dengan ahlul kitab, Yahudi Nasrani. Karena mereka tidak ada syariat sahurnya. Saya tanya kepada teman saya itu, dia seorang Nasrani, dalam Nasrani ada puasa tak? Ada, kata dia. Kalau kita niatnya mulai jam 2 pagi, berarti sudah jam 2 siang itu berhenti. 12 jam. Ya. Jadi dalam syariat ahlul kitab yang dahulu, Bapak Ibu, tidak ada syariat sahurnya. Maka siapa yang malas bangun sahur, tidak makan sahur, makannya jam 11 malam. Saya makan banyak ini, nanti subuh tidak bangun saya ya. Maka puasanya sama dengan ahlul kitab ya. Dan ini sempat terjadi di zaman Nabi ya. Jadi sejarah puasa itu kan pertama tidak langsung seperti puasa kita ya. Puasa itu pertama boleh memilih antara puasa dan bayar fidyah. Mampu puasa silakan puasa, atau malas puasa boleh diganti dengan fidyah. Ini puasa, tahapan puasa Ramadan yang pertama. Yang kedua itu dihapus ya, harus puasa, tidak ada pilihan lain kecuali puasa, tidak boleh diganti dengan fidyah. Yang ketiga, tahap yang ketiga, puasa di zaman Nabi SAW apabila sudah tidur tidak boleh lagi makan, minum, berhubungan suami istri. Kalau sudah tidur, berat dah ini, berat ya. Pokoknya sudah tidur, maka habis tidur itu tidak boleh lagi makan, minum, berhubungan suami istri. Maka pagi-pagi banyak sahabat datang ke Rasulullah, komplain, ya Rasulullah, tadi malam saya ingin tidur bersama istri saya, tapi sepulang dari masjid ternyata istri saya sudah tidur duluan. Kan tidak boleh kalau sudah tidur ya Rasulullah. Maka turunlah ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Selama waktu malam itu masih ada, boleh kalian tidur bersama istri kalian ya. Kemudian tahap yang terakhir, puasa itu boleh makan dan minum ketika malam harinya selama belum tiba waktu subuh. Nah, maka ada syariat sahur ini sebagai pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Kemudian yang ketiga, makan sahur adalah makan yang dijamin keberkahannya oleh Rasulullah dan menambah keberkahan puasa. Muttafaqun alaih. Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, kata Nabi, karena makan sahur itu mengandung keberkahan. Jadi makan yang dijamin keberkahan itu hanya makan sahur, Bapak Ibu. Kalau makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, belum dijamin keberkahannya. Yang pasti dijamin keberkahannya itu hanya makan
makan sahur. Maka jangan malas untuk bangun makan sahur. Kemudian yang keempat, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Hadis riwayat Imam Ahmad. Solawat Allah kepada hambanya berarti rahmat. Ya, Allah menurunkan rahmat kepada orang yang bangun, dia masih waktunya tidur mungkin ya, mungkin tidurnya jam 12 ya. Dia bangun sahur, menyempatkan diri untuk bangun sahur, dia makan sahur ya, maka itu membuat Allah perhatian kepada dia. Maka Allah bersalawat artinya memberikan rahmat kepada orang yang makan sahur. Malaikat pun juga bersalawat. Adapun salawatnya malaikat, dia memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang makan sahur ya. Inilah keutamaan makan sahur yang tidak akan kita dapati di makan-makan yang lain ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Oke. Setelah sahur puasa ya. Keutamaan puasa ini sangat banyak dan ini sangat masyhur ya Bapak Ibu. Keutamaan puasa. Jadi puasa itu punya keutamaan bagi fisik maupun bagi rohani ya. Bagi jasmani maupun bagi rohani ada keutamaan tersendiri. Orang barat menyebut orang puasa itu orang ingin bunuh diri. Orang barat itu. Jadi ada anak yang disekolahkan di sana, anaknya orang Islam, ditanya sama gurunya, "Kamu kenapa kok tidak mau makan?" Kata dia, "Saya puasa." Apa itu puasa? Ya menahan makan dan minum dari pagi sampai malam tiba ya. Kata gurunya apa? "Kamu telah ingin dibunuh oleh orang tuamu." Ya. Itulah mereka yang tidak paham bahwa puasa itu punya keutamaan tersendiri. Apa keutamaannya? Pertama, bau mulutnya disukai oleh Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Walaupun tidak disukai oleh manusia, tapi bau mulutnya orang puasa itu disukai oleh Allah. Oleh karena itu dalam sebagian mazhab, kalau sudah tergelincir matahari itu, sudah masuk waktu zuhur, dimakruhkan pakai siwak atau gosok gigi. Makruh hukumnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, doanya mustajab. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka kalau puasa tuh doalah yang baik-baik ya. Doakan anak, suami kerja didoakan, yang baik-baik doanya, yang mulia-mulia. Banyak berdoa kepada Allah karena Ramadan doanya orang-orang yang puasa mustajab. Ada 3 orang yang doanya mustajab kata Nabi. Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Da'watul marid, doanya orang yang sakit. Da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga, taming dari syaitan, benteng dari setan. Makanya tadi kenapa setan itu ketika bulan Ramadan terbelenggu, karena memang dia tidak leluasa untuk menggoda manusia. Sebab manusia menyibukkan dirinya dengan puasa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mendapatkan ampunan Allah. Puasa, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tanpa kita minta ampun kepada Allah, tanpa kita membuka tangan minta ampun kepada Allah, kalau kita puasa ikhlas, dosa-dosa kita akan dibersihkan oleh Allah. Kemudian yang kelima, menjadi orang yang bertakwa. Yang keenam, mendapatkan surga Ar-Rayyan, walaupun namanya bukan Rayyan. Kan banyak anak sekarang tuh dinamai Rayyan ya. Walaupun panjenengan bukan bernama Rayyan, tapi kalau puasa ikhlas karena Allah, dapat surga Ar-Rayyan. Yang terakhir, mendapatkan pahala khusus dari Allah. Jadi orang puasa itu pahalanya khusus. Saking khususnya Allah tidak kasih tahu berapa besarnya pahala itu. Ya. Sama dengan panjenengan ngasih surprise kepada suami lah, ibu-ibu ngasih surprise kepada suami ya. Kalau apa yang akan dikasih itu besar ya dan sangat bernilai, maka akan dikasih tahunya nanti ketika sudah hari H-nya. Ngaten. Ini saking besarnya pahala puasa itu sampai Allah khususkan ya, khusus ini dari saya, walaupun semua pahala itu dari Allah, tapi Allah mengkhususkan pahala puasa itu. Ngaten. Kan biasanya kalau khusus itu lebih mulia kan? Ya toh?
Nah, Bapak Ibu silakan menyantap hidangan khusus untuk Ustadz Rois. Nah, itu berarti beda dengan Bapak Ibu. Hidangannya beda itu kalau dibilang khusus untuk Ustadz Rois. Nah, itu beda, ya. Baik, inilah keutamaan puasa. Yang terakhir, keutamaan buka puasa. Sebenarnya bahasa yang lebih tepat itu iftar, ya. Iftar itu artinya membatalkan puasa, makan, membatalkan puasa. Kalau buka puasa, buka itu buka baju, buka belanga, buka makanan dan sebagainya. Puasa ini kan sebenarnya menutup. Kalau dalam bahasa Hindunya, puasa ini memang dari bahasa Hindu, ya. Puasa ini sebenarnya maknanya adalah menutup. Ketika waktu menutup itu sudah selesai, maka dibuka. Adalah istilah buka penutup sebenarnya ini. Buka puasa itu buka penutup, ya. Apa keutamaan buka puasa? Senantiasa dalam kebaikan jika menyegerakan buka puasa. Hadis riwayat Imam Muslim. Selama kita menyegerakan buka puasa, alias ta'jil. Ta'jil itu artinya menyegerakan, ya. Bukan kolak, bukan kurma, bukan minuman. Mau kemana ibu? Mau ngantar takjil? Keliru. Ada orang goreng-goreng pisang. Goreng apa? Goreng takjil katanya. Takjilnya digoreng. Takjil itu artinya menyegerakan buka puasa. Tapi jangan sampai panjenengan keliru memahami hadis ini, ya. Nanti azan maghrib kurang 5 menit panjenengan udah makan. Loh, Pak kok nak makan? Kan belum maghrib. Kata Nabi, menyegerakan buka puasa itu dalam kebaikan. Itu salah, ya. Kemudian yang kedua, doa bagi yang berbuka puasa tidak tertolak. Doa bagi yang berbuka puasa tidak tertolak. Hadis riwayat At-Tirmizi, ya. Maka saat buka puasa itu saat yang mustajab. Kemudian yang ketiga, berbuka dengan kurma basah dapat pahala sunnah Rasul. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau sahur sunnahnya kurma kering, ya. Sahur sunnahnya kurma kering, sedangkan buka puasa sunnahnya rutab, kurma basah, ya. Kurma basah. Cara atau adab makan kurma itu langsung, ya, 1 biji dimakan. Setelah selesai mau membuang bijinya, itu caranya tangan telunjuk ini dengan jari tengah digabungkan jadi satu begini, ya. Lalu diletakkan di bawah bibir dan dimuntahkan bijinya. Sunnah. Kalau diambil begini, kenapa Ustaz? Kalau begini, ini nanti tangan yang dalam tidak kena ludah, ya. Sehingga kalau mau ngambil kurma yang lain atau mau ngambil makanan yang lain, makanan itu bersih, tidak tercampur dengan ludah kita. Ngaten. Maka sunnahnya begini. Ada kurma enggak? Saya mau praktek nih. Ada. Di luar, ya. Oh, di sini enggak. Nah, gini. Taruh di bawah bibir, ya. Setelah dikunyah sudah selesai, mau dibuang bijinya. Nah. Baik. Jadi habis makan, ya kan? Ini misalnya, ya. Bismillah. Hah? Oh. Ulang lagi. Pakai 3 jari, ya, sunnah. Nah, buang. Buang mana nih, Pak? Ini, ya. Nah. Supaya yang dalam ini tidak tercampur dengan air ludah kita. Jadi Nabi itu tidak hanya mengajarkan kita rajin ibadah, ya, tapi juga mengajarkan kita untuk hidup sehat. Sehat. Cuman karena kadang terburu-buru, akhirnya sunnah ini kelupaan. Kelewat sunnah ini karena terburu-buru, langsung diambil, kelamaan Ustaz. Sunnahnya ketika buka puasa itu makan kurma dalam hitungan ganjil, ya. 1, 3, 5. Tapi jarang orang yang makan kurma sampai 3, 5 itu jarang, ya. Mereka kadang kurma itu makannya 1, ya. Itu pun kadang tidak habis.
Kemudian yang ketiga, mohon maaf, yang keempat, berbagi hidangan buka puasa dapat pahala seperti orang yang puasa. Ini keutamaan buka puasa ya. Maka punya program nanti Ramadan, panjenengan ada satu hari di mana panjenengan menyisihkan harta untuk memberi makan orang yang buka puasa. Tapi usahakan makanan buka puasa ini yang enak Bapak Ibu ya. Karena kata Nabi, orang puasa itu senangnya dua kali. Senang ketika bertemu dengan Allah, senang ketika buka puasa. Kalau dia udah senang nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, senang ini. Ketika nasi kotaknya dibuka, ikan asin. Berarti orang yang ngasih buka puasa itu telah merusak kesenangan orang yang berpuasa. Ya. Maka ngasih buka puasa itu yang enak ya. Ngasih kurma itu yang enak, yang satu kotak harga 300. Kurma muda itu ya. Orang makan kurma itu 3 biji enggak enak ya. Tapi kalau kurma yang biasa, kurma-kurma eceran, dikasihkanlah di masjid, lalu datang orang takjil, dikasih apa? Dikasih bungkusan itu ya. Satu bungkus 3 biji. Akhirnya apa? Karena kurmanya enggak enak, dimakan 1 biji, 2-nya ditinggal. Syukur-syukur kalau ditinggal, biasanya dibuang di tong sampah itu. Ya. Artinya apa? Ngasih buka puasa ini harus yang terbaik, sehingga menambah kesenangan orang yang berbuka puasa. Wallahu taala a'lam bissawab. Satu saja, boleh. Apakah pahala membaca Al-Quran lewat HP atau kitab itu sama Ustaz? Karena kita sudah usia ini pengen yang panjang-panjang, biasanya sering pakai. Pahala membacanya sama ya, satu huruf sama-sama 10. Jika ikhlas, pahala membacanya sama, baik melihat mushaf atau melihat HP ya, atau tidak melihat dua-duanya karena hafal, pahala membacanya sama. Tapi kata ulama, ada pahala tersendiri, ada kemuliaan tersendiri kalau melihat mushaf, itu ada kemuliaan tersendiri ya. Tapi kalau pahala bacanya sama. Cuman kalau melihat mushaf itu ada kemuliaan tersendiri dibandingkan melihat dari HP ya. Tapi melihat mushaf itu ada kemuliaan tersendiri. Paham ya? Wallahu taala alam. Silakan. Ketinggalan satu. Iya. Nambah sendiri. Kan sudah sholat witir Ustaz. Tidak apa-apa, sholat witir sudah selesai, boleh lagi sholat malam. Karena Nabi pernah melaksanakan sholat ganjil. Habis sholat ganjil, beberapa waktu kemudian Nabi melaksanakan sholat syafa. Sholat syafa itu sholat yang genap ya. Jadi tetap ikut bersama imam. Nanti rakaat yang tertinggal itu diganti secara mandiri ya. Yang penting ikut bersama imam sampai selesai, supaya mendapatkan keutamaan yang tadi ya. Cukup ya. Semoga bermanfaat, dan semoga apa yang kita kaji ini menjadi bekal yang dapat kita amalkan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita semua masuk Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, dan Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan terbaik dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan membacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.